Selamat siang Mas Bro, jumpa lagi bersama saya. Di video kali ini saya kedatangan CBR ya. Jadi permasalahan di motor ini mesin cepat panas, jadi air radiator muncrat. Ini posisi mesin kita hidupkan ya, dan kita gas-gas. Ini bisa dilihat ya, ini air radiator muncrat keluar Mas Bro. Jadi ini permasalahannya di bagian kipas radiator bagus ya, nih bisa dilihat. Ini air radiator muncrat keluar. Ini bisa disebabkan karena packing headnya bocor atau ini ya, bocor. Selanjutnya bisa juga disebabkan karena termostatnya rusak, makanya air balik keluar. Sekarang langsung aja ya kita perbaiki. Yang pertama kita lepas dulu ya tangkinya. Ini kita lepas dulu bagian soket injektor ya. Selanjutnya kita buka, lepas soket pompanya. Dan selanjutnya kita lepas nih ya. Nah, nih bisa dilihat ini bagian termostat. Ini kita cek dulu ya, kita pastikan dulu permasalahannya di mana. Jadi kita tangani dulu bagian yang ringan-ringan dulu ya. Ini kita lepas, ini ada baut ya, menggunakan baut 10. Selanjutnya nanti ini akan kita lepas nih keleman selang Mas Bro. Ini ada keleman selangnya untuk saluran termostat. Ini bagian depan ada soket. Ini kita lepas menggunakan obeng bunga, obeng plus. Ini ya, kita lepas dulu bagian soketnya ya. Ini motor sebentar hidup, ini udah panas sekali ya mesinnya. Cuman di bagian hidup 10 menit bagian apanya, bagian ini ya, bagian radiator belum panas. Cuman di selangnya udah panas sekali Mas Bro. Nah nih kita cek, kita lepas ya. Nah nih bisa dilihat ya. Jadi permasalahan di motor ini penyebabnya. Jadi air radiator dari termostat tidak mengalir ya ke bagian ini, yang dari blok tidak mengalir ke arah radiator. Jadi ini penyebabnya, makanya di motor ini cepat panas. Ini pas kita lepas bagian selangan di atas ini tidak ada ya. Tidak ada keluar air sedikit pun. Jadi ini menyebabkan makanya mesin cepat panas dan air radiatornya muncrat keluar. Sekarang langsung kita cabut ya bagian termostatnya, dan begini cara mengatasinya. Buat teman-teman yang tidak mempunyai biaya atau dana ya, bisa solusinya seperti ini. Kita lepas dulu bagian baut termostatnya ya. Ini menggunakan kunci 8. Ini menggunakan 2 baut ya. Nih nah nih ya, tinggal kita cabut. Nih permasalahannya ya. Jadi mengapa tadi di bagian radiator muncrat ini penyebabnya Mas Bro? Ternyata di bagian ini ya, di bagian termostatnya udah mati nih. Bisa dilihat ya, udah berkarat. Jadi ini penyebabnya, makanya motor CBR ini mesinnya cepat panas, padahal kipas radiator bagus. Jadi cara mengatasinya ya, ini buat teman-teman yang tidak mempunyai danda bisa diganjal dulu ya. Kita ganjal dulu ini bagian termostatnya ya. Bisa dilihat ini bagian yang ini kita tahan ya, nih sambil kita dorong menggunakan obeng. Ini kita tahan ya menggunakan tang. Nah selanjutnya kita selipkan nih Mas Bro. Kita selipkan Mor 10. Ini saya menggunakan Mor 10 ya. Nah ini hasilnya ya. Jadi termostat ini akan membuka terus. Nah jadi ini nanti air langsung mengalir ya ke berputar terus. Kita matikan termostatnya ya, kita langsungkan, jadi air nanti akan berputar terus
Selanjutnya tinggal proses pemasangannya. Ini untuk mengurangi kebocoran, ini kita kasih lem ya, lem packing. Kita kasih dua-duanya ya, kita kasih dua-duanya lem. Ini tinggal kita pasang. Selanjutnya di bagian ini kita lem juga mas bro. Nah, ini hasilnya ya, ini udah terpasang, tinggal kita pasangkan baut. Dan kita pasangkan ini ada nih ya, ada seperti apa nih untuk gantungan selangnya ya, nih bisa dilihat. Ini tinggal kita kunci. Buat yang punya uang bisa langsung aja ya, langsung diganti termostatnya, ini langsung dijamin langsung bagus. Jadi ini karena ini yang punya motor karena dananya kurang, makanya ini kita akali ya. Jadi ini tidak bermasalah. Kalau lebih bagusnya memang diganti, cuman mengatasi daripada kayak tadi itu bisa menyebabkan rusak ke bagian mesin. Dan selanjutnya tinggal kita pasang ya. Ini kita pasang dulu bagian gantungan termostat ya. Selanjutnya kita pasang bagian selang-selangnya. Ini di bagian atas kita pasang selangnya. Lanjut ini kita kasih ya, kita kasih lem packing sedikit ya, biar mengurangi kebocoran ya. Mana tahu nanti ada kebocoran ya, jadi terhalang sama lem, biar lebih bagus. Ini tinggal kita kunci bagian selang di atas ya, bagian klemannya. Dah. Selanjutnya di bagian bawah ya. Di bagian bawah ini ada juga nih satu lagi nih. Jadi ini ya, ini yang mengalir dari ini, yang mengalir dari bawah ya. Makanya tadi radiatornya tidak berfungsi. Pas motor itu udah panas, jadi airnya balik ya, balik ke radiator. Makanya tadi bisa dilihat radiatornya muncrat. Airnya lama-lama akan habis karena mesin kepanasan ya. Buat teman-teman yang mengalami hal seperti ini bisa dipastikan dulu ya, dipastikan dulu di bagian selangnya itu bisa dipegang ya. Ini selang di bagian bawah nih yang bisa teman-teman pegang. Selanjutnya dicek selang yang nih, yang di tangan saya nih, yang sebelah kiri. Dan selanjutnya tinggal kita pasang. Ini kita pasangkan soket pompanya ya, soket pompa minyak. Selanjutnya kita pasang kleman injektor. Jadi ini udah selesai. Ini kita tes dulu ya. Ini saya tes dulu menggunakan air ini teman-teman ya. Mengapa saya gunakan air putih? Ini memastikan tidak ada kebocoran. Nanti kalau hasilnya sudah bagus, nanti baru lanjut ya, kita ganti air radiatornya. Tidak mungkin nanti mana tahu ada kebocoran, nanti air radiator jadi habis banyak. Makanya kita gunakan dulu air putih ya, untuk memastikan apakah motor ini sudah bagus. Soalnya bisa dilihat ya, di bagian bawah itu air radiator udah pada berserak. Makanya kita tes dulu menggunakan air putih. Nah ya, ini hasilnya ya, tinggal kita tes hidupkan. Ini mengapa tidak saya kasih suara, karena itu ada acara ya, ada acara musik, nanti takutnya kena hak cipta mas bro. Nah ini bisa lihat, ini posisi motor hidup, makanya suaranya saya matikan. Nah ini bisa lihat, ini airnya udah berputar.
berarti menandakan motor ini udah normal ya. Nah, ini bisa lihat ya. Airnya sudah berputar, beda sama yang tadi. Yang tadi pas kita gas itu air radiator muncrat. Nah, nih pas kita pegang pun sebentar ini bagian radiator sudah panas. Terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa ikuti dan subscribe ya, dan tekan tombol lonceng notifikasi biar teman-teman tahu video baru dari saya.